Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Muardi Wae. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk berdiskusi dengan pakarnya tentang suatu topik yang merupakan bagian dari menyambut Hari Gizi Nasional. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah potensi malnutrisi, ketidakseimbangan zat gizi pada pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Hari ini kami sudah mengundang Dr. Indrawati, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, pagi dok. Beliau adalah dokter spesialis gizi di Muardi yang nanti akan memberikan pengalaman dan juga nanti ilmu kepada kita semua. Sebenarnya definisi ataupun pengertian dari malnutrisi di rumah sakit itu seperti apa, kemudian siapa-siapa saja yang berpotensi mengalami malnutrisi. Kalau kita lihat tema besar dari Hari Gizi memang stunting seperti itu, tetapi kasus dari malnutrisi di rumah sakit ini juga tidak boleh diabaikan karena banyak sekali pasien-pasien yang tidak diperhatikan gizinya selama perawatan, justru menyebabkan lama perawatannya semakin lama, kemudian kualitas dari pasien, kemudian juga kualitas hidupnya, perburukannya itu juga cukup berkaitan dengan malnutrisi ini. Baik, monggo Dokter Indra untuk bisa menyampaikan pengertian, definisi, kemudian siapa-siapa saja yang berpotensi mengalami malnutrisi di rumah sakit ini, dok. Baik, monggo dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Kita akan berdiskusi tentang sebenarnya sebagai salah satu bagian masalah gizi yang kita hadapi ya dok. Selain memang kita memang punya perhatian pada stunting, tapi kita juga tidak boleh melupakan tentang malnutrisi pada pasien di rumah sakit ini, karena memang malnutrisi pada pasien di rumah sakit atau berarti adanya ketidakseimbangan gizi pada pasien di rumah sakit itu tidak boleh kita anggap sepele, karena ternyata angkanya itu sangat tinggi ya. Beberapa penelitian itu kisarannya antara 20 sampai 60%, bahkan dari ada yang semua pasien yang dirawat, dari semua dok, yang dirawat itu berisiko untuk mengalami malnutrisi ya. Nah, kenapa gitu ya pasien-pasien di rumah sakit itu berisiko untuk mengalami malnutrisi? Karena seringkali mungkin pasien itu mengalami asupan yang menurun dengan berbagai penyebab ya, banyak mungkin misalnya ada kesulitan untuk mengunyah dan menelan pada pasien stroke misalnya, atau mungkin ada pasien dengan kanker kepala leher, seperti itu terjadi hambatan untuk untuk masuknya makanan seperti itu, atau mungkin penyakit-penyakit kanker yang inflamasinya sangat tinggi seperti itu kan, dia mengalami kesulitan dalam mengasup makanan, atau mungkin adanya kehilangan zat-zat gizi yang lebih banyak, misalnya pada pasien-pasien diare, mutas seperti itu. Jadi pasien-pasien ini kalau tidak diperhatikan nutrisinya, dia akan berisiko untuk terjadi malnutrisi atau bahkan sampai mungkin gizi buruk lah ya, kalau kita biasa istilah umum gitu ya, biasanya seperti itu. Kemudian tadi dok, kalau dokter sebutkan di data ternyata 20 sampai 60% begitu, berarti kan cukup banyak ya dok ya. Sebenarnya kalau seseorang ini mengalami malnutrisi, tidak tertangani dengan baik di rumah sakit, potensi apa sih dok yang terjadi di rumah sakit, atau kerugian-kerugian baik dari sisi pasien ataupun dari sisi rumah sakit itu sendiri dok? Iya, baik. Jadi pada pasien-pasien yang dia itu mengalami malnutrisi, apabila dia tidak mendapat penanganan yang tepat gitu ya, itu kan akan berisiko, tentu saja dia akan memperlambat penyembuhan dari penyakitnya itu sendiri ya. Akhirnya apa? Akhirnya
length of stay atau lama rawatnya itu kan jadi lebih panjang. Kalau lebih panjang otomatis juga biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak ya. Atau mungkin pada pasien-pasien yang dia itu mengalami luka post operasi misalnya, kalau tidak diperhatikan kan akan memperlambat dari penyembuhan lukanya itu, seperti itu dok. Atau mungkin untuk pasien-pasien kanker itu juga kalau tidak dipenuhi gizinya juga kan akan kualitas hidupnya itu akan lebih rendah, seperti itu dok. Itu kalau dari sisi pasiennya dok. Kalau dari sisi rumah sakitnya sendiri dok, apakah ada kemudian kerugian jika dia istilahnya merawat pasien dengan kondisi malnutrisi yang lama tidak tertangani seperti itu dok? Iya, ya jadi kalau kita bicara perawatan di rumah sakit itu tentu nanti juga akan berimbas ya kepada rumah sakit, karena ya mau tidak mau kita dalam era BPJS ini kan jadi ada semacam plafon-plafon yang sudah diatur oleh BPJS. Tentu nantinya rumah sakit akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak ya untuk perawatan pasien tersebut gitu ya. Kalau kita bisa dengan nutrisi yang tercukupi, kemudian pasien dengan mungkin daya tahannya juga jadi lebih bagus ya, dia kan akan membantu pengobatan itu akan jadi lebih cepat seperti itu dok. Baik dok, ya terima kasih dokter Indra. Izin bertanya lagi dok, jadi mungkin terkait dengan kapan seseorang itu disebut dengan malnutrisi atau risiko malnutrisi, karena kadang kan pasien itu saat masuk di rumah sakit orang awam kan ngertinya kalau berat badannya normal, tinggi badannya normal, status gizinya normal, dia ya normal seperti itu, tidak ada risiko malnutrisi. Nah, tapi sebenarnya kalau mau bicara tentang malnutrisi atau ketidakseimbangan zat gizi tadi, atau kita bisa bilang gizi buruk tadi, apa kriterianya? Apakah kriterianya juga sama? Apakah mereka-mereka yang berat normal ataupun berat badan lebih ini tetap beresiko malnutrisi? Atau hanya yang buat status gizinya kurang saja dok dari berat badan dan tinggi badannya dok? Ya baik. Jadi kalau kita gunakan standar masa lalu kan kita biasanya pakai indeks massa tubuh ya. Jadi berat badan per tinggi badan kuadrat gitu ya. Kalau dia sudah di bawah 18,5 itu dikatakan gizi buruk ya. Di situ baru dikatakan dia mengalami malnutrisi. Tetapi dari beberapa literatur yang terbaru dan penelitian itu kan kalau kita pakai standar IMT itu kan sebenarnya sudah sangat lambat ya. Jadi pasien itu sudah sangat kurus gitu ya. Padahal mungkin pada kondisi dia mulai mengalami penurunan asupan ya, kemudian berat badan sudah mulai dalam proses menurun, itu kan dia sudah mengalami malnutrisi di sana. Ya, jadi yang kita gunakan saat ini untuk menilai malnutrisi itu adalah dengan bagaimana ya asupan pasien gitu ya, apakah dia mengalami penurunan sampai seberapa seperti itu, karena seringkali ini tuh ya itu seringkali malnutrisi itu loss ya, enggak terdeteksi, itu kadang ya merasa pasien mengalami nafsu makan yang menurun tuh, itu biasa, yang namanya orang sakit kan ya memang seperti itu gitu ya. Mau makan kan memang nggak selera, nggak nafsu. Nah itu sebenarnya anggapan yang salah. Jadi harus, kalau sudah pasien sudah mulai mengalami penurunan asupan, itu harus kita perhatikan, karena kita kan bisa mencari ya penyebabnya, apakah penurunan asupan itu apakah karena mungkin dia kesulitan makan, jadi berarti kan akses makannya yang harus kita perbaiki, atau mungkin karena dia ada proses inflamasi, ya itu berarti harus kita tekan ya inflamasinya seperti itu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, jadi yang pertama asupan, kemudian yang kedua mulai adanya penurunan berat badan ya. Nanti kita
dari penurunan berat badan pun itu harus kita kaji ya sampai seberapa persen. Kalau sudah sampai lebih dari 10% ya dalam 6 bulan itu udah masuk buruk gitu ya, malnutrisi berat gitu jangka waktunya dok, penurunan berat badan berapa aja, maksud saya dalam berapa bulan terakhir yang kita concern, atau memang ada kriteria-kriterianya sendiri? Ya, ada kriteria-kriteria sendiri ya. Jadi ada, kalau penyakit akut gitu ya, penyakit akut dan penyakit kronis itu memang berbeda. Untuk yang penyakit kronis tentu evaluasi kita lebih panjang ya, sampai lebih dari 1 bulan. Kalau akut itu kan kita lihat dari 7 hari sampai 1 bulan seperti itu. Jadi lebih singkat kalau yang penyakit akut. Itu kita nilai, dan nanti ada semacam, kalau di kita itu menggunakan dasar Aspen ya, Aspen 2012 itu dia ada kriteria-kriteria di mana kalau memenuhi 2 dari kriteria mereka itu nanti akan masuk pada kondisi malnutrisi. Jadi penilaiannya itu dari asupan, kemudian penurunan berat badan, kemudian kehilangan massa otot, kehilangan massa lemak, kemudian penurunan kapasitas fungsionalnya ya, kemudian adanya ödem atau asites. Nah, itu kita nilai ya, kalau memang memenuhi kriteria ya, ada 6 ya, 2 dari 6 itu nanti sudah masuk dalam malnutrisi. Iya, karena kadang kan kita hanya berpikir, masyarakat awam tuh hanya berpikirnya berat badan dan tinggi badannya normal atau tidak, jadi tidak berpikir oh ternyata ada kriteria lain kalau dalam tadi concern di malnutrisi di rumah sakit tadi ya dok ya, tidak hanya sekedar berat badan dan tinggi badan atau status gizi saat ini saja ya. Tadi dokter Indra sudah menyebutkan mulai dari asupan, kemudian penurunan berat badan, kemudian hilang atau tidaknya massa otot, massa lemak, kapasitas fungsional dan lain-lain, tadi dokter Indra sudah menyebutkan ya. Oke, mungkin kita ke Instagram dulu dok, ini sudah ada yang bertanya dari Francis Kalila. Dok, apakah semua pasien berpotensi malnutrisi di rumah sakit atau hanya pasien tertentu saja dok? Atau mungkin saya tambahkan, gimana cara kita tahu pasien ini malnutrisi atau tidak, itu tuh lewat apa dok? Kita taunya seperti itu. Iya. Ya, terima kasih, ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya semua pasien itu berpotensi ya untuk mengalami malnutrisi. Makanya untuk mengetahui pada tahap awal itu apakah seseorang itu berisiko malnutrisi atau tidak, itu kita ada namanya screening gizi ya. Dari screening gizi itu nanti kita akan lihat ya, apakah, jadi screening gizi itu berisi beberapa poin ya, beberapa poin pertanyaan yang di sana itu menggambarkan apakah pasien itu berpotensi malnutrisi atau tidak. Toolsnya itu banyak ya, maksudnya macam-macamnya screening itu banyak, tapi pada umumnya itu penilaiannya itu tentang penurunan asupan ya, kemudian penurunan berat badan, seperti kriteria itu yang tadi salah satunya. Iya, salah satunya itu tadi ya, atau ada yang menambahkan IMT juga ya, seperti itu. Nah, dari sana akan terlihat apakah seseorang itu malnutrisi atau tidak, seperti itu ya. Terutama memang kita perhatikan itu memang pasien-pasien yang dengan penyakit kronis ya, itu memang risikonya biasanya memang lebih tinggi. Tapi kita juga tidak bisa menyingkirkan bahwa kemungkinan pasien-pasien yang akut pun akan berisiko untuk malnutrisi. Makanya perlunya kita melakukan screening gizi itu sejak awal. Jadi pasien datang memang di screening dulu gitu ya, lewat tadi semacam ada alat screening, meskipun itu form bentuknya ya dok ya. Di situ kemudian dilihat dari kriteria-kriteria dari form yang tadi dokter Indra sebutkan, apakah dia berpotensi malnutrisi atau tidak. Itu sebagai tahap awal begitu ya dok ya. Iya. Begitu ya Mbak Francis Kalila. Selanjutnya ke pertanyaan dari Marlis Panjaitan. Pagi dok, dok apakah malnutrisi selalu dikaitkan dengan kekurangan gizi
kalau obesitas apakah juga termasuk akibat malnutrisi? Ya, betul. Mungkin secara Jadi, umum definisinya. ya. Jadi kalau definisi malnutrisi itu kan kalau mal itu kan salah ya, nutrisi itu gizi. Jadi gizi yang salah ya. Yang salah itu bisa lebih, bisa kurang ya. Kalau lebih itu kan sering kita menyebutnya obesitas. Jadi sebenarnya obesitas itu bukan akibat malnutrisi, tapi dia termasuk dalam malnutrisi. Meskipun ya. lebih gitu ya dok Iya, ya. iya. Ini berarti malnutrisi yang karena kesalahan nutrisi yang berlebih seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi definisi malnya tadi ya dok ya. Ya. Jadi gizi Jadi yang sebenarnya salah. untuk obesitas ini pun juga perlu penanganan ya. Bukan berarti terus kalau obesitas itu terus ya sudah pasiennya mungkin nggak mau makan gitu kan. Kemudian ada penurunan berat badan tapi kan masih gemuk pasiennya, terus nggak diapa-apakan, itu juga salah ya. Karena tetap harus kita penuhi gizinya, kemudian memang untuk lebih lanjut nanti kita akan programkan untuk penurunan berat badan. Karena tapi kalau selama dirawat nggak fokus nurunin berat badan kan ya dok ya, betul. kalau dia di rumah sakit ya. Biasanya memang kita programkan setelah pulang ya, setelah pulang gitu kan. Ada beberapa pasien yang kita minta untuk kembali, apalagi kalau pasien jantung ya, kemudian pasien DM itu kan akan ini ya mempengaruhi dari penyakitnya, memperberat penyakitnya itu sendiri. Makanya kita, dan kalau untuk orang DM kan dengan penurunan berat badan itu juga akan membantu untuk mengontrol kadar gula darah itu sendiri ya. Termasuk kemarin itu juga ada beberapa pasien itu yang dia itu pengen hamil ya, tapi ternyata ada obesitas di sana. Ya itu kan obesitas juga mempengaruhi dari kesuburan dari seseorang. Makanya biasanya kita programkan untuk penurunan berat badan dulu gitu. Nanti sampai dia bisa mencapai berat badan yang ideal, nanti kan kemungkinan untuk hamilnya itu akan lebih tinggi. Jadi memang obesitasnya sendiri terhadap kehamilan juga memang berpengaruh ya dok. Betul. Ya, terhadap kesuburannya itu ya dok ya. Jadi memang perlu diprogramkan jika dia obesitas agar. Belum lagi kalau ini ya, beberapa pasien itu ternyata kalau obesitas sebelum hamil tuh banyak kan yang eklamsi itu ya dok. Iya dok. Banyak sekali di sini. Iya benar dok. Iya. Jadi kalau obesitas tadi ya, Marlis Panjaitan, bahwa tadi disampaikan Dokter Indra memang salah satu dari malnutrisi, meskipun tadi disampaikan concern saat di rumah sakit sama setelah rawat jalan beda ya. Kalau concern di rumah sakit ya memang belum dulu kalau untuk penurunan berat badan, tapi memenuhi selama zat gizi selama perawatan. Nah nanti kalau sudah di rumah seperti itu baru kita tadi tata menunya begitu ya dok ya. Mungkin pengalaman dokter terkait obesitas nih dok, biasanya pasien-pasien yang datang itu mungkin ke pengalaman ya dok, kadang orang ini kalau motivasinya nggak tinggi gitu ya dok ya, kadang juga datang sekali begitu, ketemu dokter ternyata berat ini ngadepinnya begitu. Akhirnya jadi jadi nggak balik lagi gitu ya dok ya. Mungkin ini dok sharing pengalamannya dokter, sebenarnya keberhasilan terbesar dalam kita program pengaturan diet ini apa sih ya dok ya, gitu, biar teman-teman juga tahu ini dok. Ya memang yang terbesar itu motivasi ya. Motivasi yang tertanam dalam diri gitu ya. Kenapa kok mau menurunkan berat badan ya. Ya terutama memang kalau dari sisi kesehatan ya itu tadi beberapa yang saya sampaikan tadi, untuk obesitas itu kan resiko untuk terjadi penyakit-penyakit terutama metabolik itu kan sangat tinggi ya. Yang diabetes, hipertensi, seperti itu ya. Kayak kemarin beberapa pasien saya itu
umur 38 itu kan sudah pada hipertensi ya. Iya dok. Padahal obesitas, karena obesitasnya itu. Remaja-remaja juga loh Iya, dok, mahasiswa-mahasiswa itu kalau cek umum gitu dok, udah ada yang hipertensi gitu. Iya, makanya harus ditanamkan dalam diri bahwa program penurunan berat badan ini adalah untuk salah satunya adalah untuk kesehatan, investasi gitu ya. kesehatan ya dok. Bonusnya memang mungkin dari penampilan jadi lebih good looking gitu ya. Ya itu sebenarnya bonus aja sih, tapi terutama kan untuk dari sisi kesehatan kan memang harus dikendalikan obesitas ini. Dengan semakin gemuk itu tadi resikonya akan lebih besar terjadi penyakit metabolik itu tadi. Macam-macam penyakit ya dok ya. Entah dia darah tinggi atau gula darahnya tinggi ya dok ya. Kalau ini dok apa namanya? Kalau misalnya ini ada pasien yang tanya gitu dok, mahal nggak sih dok nurunin berat badan itu, karena sekarang kan yang nawarin program-program kan juga banyak ya dok. Sebenarnya mahal nggak sih dok kalau kita mau nurunin berat badan itu? Apakah harus menggunakan produk-produk yang ya tertentu begitu macam-macam itu atau bagaimana sih sebenarnya dok? Iya, jadi prinsip penurunan berat badan itu kita ada 3 ya. Jadi yang pertama itu pengaturan makan gitu ya, kemudian yang kedua aktivitas fisik, kemudian yang ketiga memang biasanya kita tambahkan obat-obatan bila memang ada indikasi di sana ya. Dan biasanya memang yang membuat mahal di luar itu kan biasanya mereka pakai obat-obatan ini ya, obat-obatan ini, padahal kalau kita mau kaji lebih dalam itu ya, sebenarnya yang paling penting itu kan sebenarnya ya lebih ke pengaturan pola makan dan aktivitas fisik ini gitu. Karena mau minum obat yang semahal apapun kalau tidak disertai dengan pengaturan makan dan aktivitas fisik ya nanti ya sama aja gitu ya, sama saja akan akan mungkin kalau sudah turun pun nanti akan balik lagi seperti itu, akan lebih mudah untuk. Kalau kemarin dok ada artis itu dok, artisnya curhat bilang saya sudah pakai obat segala macam seperti itu, ya mungkin atau karena genetiknya saya nggak ngerti juga ya dok ya, tidak turun-turun, akhirnya dia melakukan suatu operasi seperti itu, lambungnya dikecilkan. Itu sebenarnya apa sih dok, operasi seperti itu? Iya, operasi bariatrik ya. Yaitu memang salah satu metode untuk menurunkan berat badan ya. Jadi lambung itu dipotong sebagian seperti itu, kemudian jadi ukurannya itu kan jadi lebih kecil ya. Ukurannya itu akan lebih kecil, kemudian otomatis kan kapasitas untuk makan yang masuk itu kan lebih kecil ya. Jadi otomatis pasien nanti asupannya juga akan menurun seperti itu ya. Cuman pengalaman saya kemarin ada pasien seperti itu ya. Kalau dia tidak disiplin pun ya, jadi waktu itu pasien memang teroperasi itu turunnya sekitar mungkin 13 kilo ya, 13 kilo dalam waktu yang memang cepat kemarin tuh, sekitar berapa ya, 2 bulan apa berapa ya, agak cepat pokoknya. Tetapi memang dia tidak mengatur pola makan ya, akhirnya ya stuck di sana, bahkan beberapa minggu kemudian malah naik lagi seperti itu ya. Jadi memang operasi bariatrik ini sebagai salah satu metode ya gitu ya, tetapi ya itu tadi saya nggak bisa sendiri gitu ya, nggak bisa artinya hanya mengandalkan itu saja gitu ya dok. Betul, ya tetap prinsip harus, pengaturan menu, berolahraga tetap harus dilakukan. Iya dok, kita obesitas sampai kemana-mana ini dok ya, dari malnutrisi, karena malnutrisinya tadi juga obesitas termasuk di dalamnya. Kita kembali lagi ke pertanyaan dok dari Bayu Perdana Putra. Pagi dok, anak saya saat ini sedang dirawat karena tipes dan DBD. Apakah boleh kami memberi obat tradisional seperti madu di samping obat-obatan dari rumah sakit seperti itu dok? Jadi anaknya sedang dirawat di rumah sakit, mau memberi obat tradisional seperti madu begitu.
apakah boleh di samping obat-obatan dari rumah sakit, Dok? Ya, kalau untuk madu sebenarnya menurut saya masih boleh saja ya. Cuman memang harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat juga ya. Apakah memang ada kondisi-kondisi khusus yang tidak membolehkan konsumsi madu itu gitu. Tapi kalau secara umum sebenarnya kalau madu masih relatif aman gitu, boleh dikonsumsi. Nah, kalau ada obat-obat lain, nah itu tadi memang harus harus dikomunikasikan ke dokter yang merawat ya, karena yang paling tahu kondisi pasien adalah dokter yang merawat gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan juga kalau memang mau ngasih obat-obat tradisional itu tadi. Iya. Gitu ya, Mas Bayu Perdana ya. Kemudian ini ada lagi yang bertanya, Dok, dari Dikta Wijaya. Dok, kenapa pasien rawat inap bisa berpotensi malnutrisi? Bagaimana peran rumah sakit untuk mencegahnya, Dok? Ya, baik. Ini juga pertanyaan bagus ini ya. Kenapa bisa berpotensi malnutrisi? Ya karena tadi ya, banyak kemungkinan ya. Jadi kemungkinan karena memang ada penurunan asupan ya. Kemudian bisa karena memang ada istilahnya penggunaan zat gizi yang berlebih gitu ya. Misalnya pada kondisi-kondisi kanker seperti itu kan dia metabolismenya memang tinggi gitu ya. Nah, itu kemungkinan untuk kehilangan zat gizi dalam tubuh akan lebih banyak gitu ya kemungkinannya. Kemudian atau karena komplikasi dari penyakitnya itu sendiri ya, mungkin ada gangguan absorpsi di sana, gangguan penyerapan zat makanan di sana. Nah, itu bisa mengakibatkan pasien itu bisa berpotensi untuk terjadinya malnutrisi ya. Untuk itu memang di sini jadi peran rumah sakit untuk mencegah terjadinya malnutrisi di rumah sakit ini ya. Dengan apa ya, dengan itu tadi, jadi kita jadi lebih concern ya. Kalau memang pasien sudah mulai mengalami penurunan asupan, kemudian sudah ada penurunan berat badan atau bahkan kehilangan massa otot atau massa lemaknya, ada asitas yang mungkin yang sampai besar sekali seperti itu, atau udem bengkak seluruh tubuh seperti itu kan, harus konsen dan mungkin dalam taraf yang malnutrisi yang sudah berat seperti itu bisa mungkin ditangani oleh ahli gizinya atau ke dokter gizinya seperti itu kalau memang perlu. Jadi perlu nanti kan bisa kita carikan jadi bagaimana penyebab malnutrisinya itu apa gitu ya. Apakah karena akses makanannya gitu ya, atau mungkin karena memang aksesnya, atau mungkin memang kebutuhannya yang kurang seperti itu kan bisa kita hitungkan lebih lebih terinci gitu ya. Kalau perlu memang kadang kita akan ketambahkan untuk makanan lewat infus seperti itu ya. Mungkin kita berikan alat bantu untuk makan, baik lewat hidung NGT itu, atau mungkin langsung lewat saluran pencernaan yang lain ya, lewat langsung ke gaster atau langsung ke usus. Mungkin bisa ada alternatif seperti itu ya. Baik, Dok. Kalau berbicara malnutrisi ini tadi sebenarnya peran rumah sakit ya juga sangat besar. Ini kalau terkait profesi, Dok. Jadi sebenarnya siapa sih, Dok, profesi yang ada di rumah sakit itu begitu, yang apakah hanya menjadi tanggung jawab satu profesi saja atau sebenarnya memang butuh kerjasama tim seperti itu, betul. Dok Andi? Ya itu makanya itu memang tanggung jawab kita semua ya. Jadi itu kalau kita bilang
tim ya, itu sebenarnya tanggung jawab dari tim ya, dari tim di mana tim itu nanti punya peran masing-masing ya. Idealnya sih memang semuanya terlibat ya, termasuk farmasi, kemudian ahli gizi, dokter gizi, kemudian DPJP itu sendiri, perawat itu kan harusnya di sana ada kerjasama ya, kerjasama yang baik. Jadinya nanti kita bisa menangani malnutrisi ini lebih komprehensif seperti itu. Karena tidak bisa ya memang kalau mau sendirian seperti itu kan tidak bisa, karena kita kan sudah eranya kolaborasi iya, sekarang ya dok ya. Betul ya. Baik dok ya. Ya teman-teman, jadi untuk menangani malnutrisi di rumah sakit ini memang dibutuhkan suatu tim ya, sesuai kompetensinya, yang di sini memang orientasinya gimana pasiennya bisa baik outcome-nya gitu ya dok ya, atau kualitas hidupnya semakin baik gitu. Cepat pulang, endang pulang gitu ya. Dan ketemu cucung kalau sudah sepuh, ketemu sama anak-anak ya seperti itu. Bisa pemulihan daripada pemulihannya di rumah sakit malah potensi kena infeksi dan lain-lain ya dok ya. Semakin lama di sini semakin kena infeksi yang lain-lainnya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Gary Evanda. Penanganannya gimana dok kalau malnutrisi di rumah sakit? Apakah butuh waktu yang lama? Ya. Jadi penanganannya tetap dari tadi ya, dari screening itu, kemudian kita asesmen ya, itu jadi kita tetap melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti itu. Kemudian nanti akan kita diagnosis ya. Kemudian dari diagnosis itu kan kita rancang gitu ya untuk pemberian terapinya ya. Nanti kita pertimbangkan, kita hitung kebutuhannya pasien seperti apa, kemudian kita kita pertimbangkan untuk jalur makanan yang tepat untuk pasien ini seperti apa, karena kan kadang berbeda-beda ya pasien. Kayak misalnya pasien stroke ya, dia mengalami disfagia atau sulit menelan ya, itu kan tentu nanti untuk asupan per oral mesti tidak adekuat ya. Kalau dia mengalami disfagia ya kita carikan untuk jalan makan yang lain ya. Kemudian bagaimana bentuk makanannya itu juga harus kita pertimbangkan. Yang utama memang kita upayakan pasien itu bisa per oral ya. Cuman kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu memang bisa kita tambahkan infusan gitu ya, infus makanan seperti itu ya, tergantung kondisi pasien. Nah, dari sana kemudian kita kita berikan pada pasien untuk butuh waktu lama atau tidak itu ya tergantung masing-masing pasien. Jadi kalau pasien ada juga itu pasien yang memang awal masuk itu kan dia mengalami penurunan kesadaran, kemudian kan untuk asupan tidak adekuat, tentu kita pasang NGT. Tetapi memang dalam masa setelah perbaikan, asupan peroralnya membaik, ya kita lepas NGT-nya, kita latih untuk peroral. Jadi ketika pasien pulang itu sudah siap ya, sudah bisa dengan kita upayakan untuk bisa makanan per oral seperti itu. Atau kalau memang ya ada beberapa yang memang pasien terpaksa pulang tetap harus dengan NGT ya, karena asupannya kurang dari 60% tuh ya kita edukasi lebih lanjut, jadi terapi kita lanjutkan di rumah gitu. Jadi kita edukasi untuk penyediaan makanan cair tentunya ya, yang bisa dimasukkan lewat NGT itu seperti itu. Jadi kalau untuk waktu ya relatif ya, masing-masing orang tergantung berbeda. Pasiennya juga Iya, ya betul. dok ya, keparahan pasiennya iya, juga gitu ya Gary Evanda. Jadi untuk lama waktunya memang tergantung dari kondisi pasien tersebut, ataupun kemudian tingkat berat atau tidaknya, atau sekompleks apa pasien itu saat dirawat di rumah sakit.
Ini ada lagi yang bertanya, tapi sebelum ke sana dok, saya mau bertanya terkait tadi dokter menyebutkan pasien-pasien saat masuk kita mungkin bertemu dengan pasien yang tadi sudah penurunan kesadaran begitu ya dok ya. Ya mungkin kalaupun belum sampai koma ya cuma nyambung-nyambung dikit lah saat ngomong dengan keluarganya. Kemudian diarahkan untuk menggunakan NGT atau selang makan. Nah, ada beberapa keluarga pasien itu yang beranggapan oh masih bisa makan kok dok, meskipun sedikit begitu. Kenapa harus pakai selang? Karena mungkin persepsi mereka kalau pakai selang itu sudah parah sekali, mikirnya juga sudah macam-macam. Sebenarnya edukasi apa sih dok yang perlu kita berikan ke mereka dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengedukasi ini dok? Iya, jadi kalau memang seringkali seperti itu ya, yang justru malah yang merasa khawatir itu yang rawat gitu ya. Kalau mungkin pasiennya malu-malu saja mungkin karena tidak bisa bicara mungkin ya seperti itu. Karena kebetulan barusan saya dapat pasien seperti itu, jadi justru dari keluarganya yang tidak mau dipasang selang gitu ya. Ya kita memang harus edukasi ya bahwa untuk kebutuhan gizi seseorang itu kan ada standarnya. Ya, ada standarnya. Harus ada berapa kilokalori, kemudian zat-zat yang masuk itu juga apa saja yang harus masuk. Nah, dan itu kalau memang dengan hanya makan, mungkin yang makan sedikit itu, dan pasti biasanya orang itu makan mau kok makan dan ternyata cuma nasi aja kayak gitu kan kadang ya mau kok dok ya namanya makan tuh pokoknya makan nasi gitu ya itu dianggap sudah mau makan gitu, padahal kan tidak seperti itu ya, kita butuh zat gizi yang lain. Nah yang ya itulah yang makanya kalau dia dengan asupan yang sedikit itu nanti tidak bisa terpenuhi kebutuhan gizinya itu, makanya perlunya mungkin pemasangan selang makan itu ya untuk memenuhi ini tadi ya, jadi dari jumlah maupun dari komposisi kualitas makanannya itu agar bisa tercukupi ya, dan itu yang memang nantinya ya akan mendukung penyembuhan dari seorang pasien seperti itu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mendampingi pasien seperti itu ya kekhawatirannya boleh-boleh saja, tetapi pasti dokter akan memberikan yang terbaik ya dok ya. Maksudnya tadi kalau dari dokter Indra menyampaikan bahwa memang setelah dievaluasi perlu untuk dipasang selang karena memang kalau hanya lewat makan langsung atau per oral itu tidak tercukupi ya dok ya. Padahal tadi dari makanan yang dimakan ini memang akan membantu penyembuhan dan pemulihan si pasien seperti itu. Oke. Baik, ini kita ke pertanyaan dok dari Mariani Wijaya. Dok, apakah pasien harus makan menu dari rumah sakit? Karena seringkali rasanya kurang cocok. Bolehkah pasien makan dari luar rumah sakit tapi dengan konsultasi dengan ahli gizinya di rumah sakit? Mungkin maksudnya ini pasiennya itu nggak cocok sama makanan di rumah sakit begitu, jadi pesan di luar tapi ya juga sudah izin atau konsultasi dengan ahli gizinya rumah sakit. Intinya gitu mungkin ya dok ya, mas pertanyaannya dok. Iya. Banyak ini dok kan ya dok banyak. Karena mikirnya sudah nek kalau makan di rumah sakit itu begini kadang gitu ya dok ya. Persepsinya sudah seperti itu ya. Padahal belum tentu ya dok ya. Padahal sebenarnya kalau di rumah sakit itu kan sudah dihitung gitu ya. Sudah dihitung untuk kebutuhannya ya. Kalau beli di luar tuh ya itu resikonya itu tadi, mungkin zat gizi yang memang sebenarnya dibutuhkan itu tidak bisa didapat. Kemudian yang kedua mungkin resiko kebersihannya juga tidak kita tidak tahu ya betul. Karena ada itu kemarin juga pasien beli di luar tapi ternyata malah habis itu malah diare. Kan yang disalahkan jadi kita. Gitulah. Makanya perlu ya mungkin buatnya mungkin bersih ya dok, tapi pas bawa ke sininya terkontaminasi kan kita juga nggak tahu ya dok ya. Prosesnya masih panjang gitu ya. Ada saja peluang-peluang untuk terkontaminasi gitu kan ya dok ya. Iya betul. Jadi memang perlu kehati-hatian kalau memang seperti ini. Iya begitu ya Mbak Mariani. Jadi memang tadi pertimbangannya saat kita
memesan dari luar memang kita tidak tahu apakah itu tercukupi atau tidak atau sesuai kebutuhan pasien atau tidak zat gizinya ya, karena tadi kalau di rumah sakit ya sudah ada penghitungannya, ya sudah ada standar-standarnya lah ya dok ya dalam membuat makanan itu, mulai dari penghitungan sampai kemudian nanti apa namanya bahan-bahan makannya saja sudah dipilah-pilah, pembersihannya, pengolahannya begitu ya dok ya, sudah sesuai dengan standar-standar tertentu. Nah kemudian tadi potensi juga dari hal kebersihan tadi ya dok ya, karena potensi kebersihan itu mulai dari tadi bahan bakunya kita tidak tahu saat kita beli di luar itu, pengolahannya sampai dibawa ke rumah sakitnya juga kita tidak tahu karena masih potensi juga untuk terkontaminasi dengan kuman ya, seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Divana Daswan. Dok, apakah malnutrisi ini hanya mungkin terjadi pada pasien yang rawat inapnya lama? Apakah yang hanya 1-3 hari saja rawat inapnya masih berpotensi malnutrisi? Ya bisa jadi. Ya, makanya apa namanya? Kita tidak tergantung lama rawat ya. Makanya penilaian kita tadi kan lebih ke bagaimana dia mengalami penurunan asupan gitu ya, atau yang di screening tadi ya? Iya, dari screening tadi ya. Jadi mungkin saja pasien-pasien yang hanya dirawat beberapa hari itu berpotensi untuk malnutrisi seperti itu. Ya. Jadi masih tetap bukan karena lama rawatnya ya, tetapi pada saat dia masuk di screening begitu ya dok ya, kemudian apakah dia masuk kriteria tersebut atau tidak gitu. Ya. Apalagi kalau pasien ini ya, jadi biasanya kan ada pasien-pasien dengan kemo atau radioterapi seperti itu kan, pasien kanker gitu ya, dok, pasien-pasien kanker seperti itu kan mungkin dia hanya 1-2 hari aja di sini ya, tetapi kan untuk kedepannya itu kan karena mungkin dari proses pengobatannya itu kan berefek pada asupannya pasien, jadi dia tetap berisiko. Pasien habis kemo nggak mau makan ya, betul, muntah-muntah seperti itu ya, seperti itu ya. Begitu ya Divana, jadi tidak tergantung di lama harinya, tetapi lebih fokus kepada tadi setelah di screening apakah memang masuk kriteria tersebut atau tidak ya. Baik. Oke, baik dokter, ini pertanyaan dari saya dok terkait dengan malnutrisi ini. Jadi sebenarnya kalau di Muardi sendiri ya dok ya, ini saat kita lihat itu dari segi usia gitu ya dok ya, jadi dari segi usia kan ada pasien yang mungkin dalam usia produktif atau produktif usia-usia ya produktif kerja, ada yang sudah lansia begitu. Sebenarnya dari sisi usia ini juga ada concern nggak sih dok bahwa mereka lebih berpotensi atau tidak dari sisi usia si pasien ini dok untuk mengalami malnutrisi? Iya. Ya, jadi sebenarnya secara khusus tidak ada, cuman memang biasanya kalau geriatri ya, lansia itu memang dia cenderungnya kan sudah mengalami penurunan ini ya, jadi dari sisi fisiologis itu kan juga mungkin tesnya itu juga sudah mulai kurang, kemudian kadang minta garam banyak dok, padahal udah dikasih garam gitu itu ya, kemudian untuk apa ya, mungkin dari sisi penyakitnya juga lebih banyak seperti itu, kemudian dia minum obat-obatan banyak yang dia itu berpotensi untuk mempengaruhi nafsu makan ya, kadang ada obat-obat yang bikin mual seperti itu ya, seperti itu. Kemudian dari sisi psikologis ya, dari sisi psikologis itu kan biasanya mereka jadi lebih sensi gitu ya. Jadi saya itu ada pasien nggak mau makan gitu lansia, tapi begitu yang nyuapin itu anaknya itu habis kayak gitu ya. Jadi memang pengen dapat perhatian ya, gitu dok ya, seperti itu ya. Jadi kalau lihat dari potensi-potensi itu memang untuk lansia memang lebih gitu ya. Cuman kan
enggak semua juga Iya, gitu iya, ya. Kita juga tetap harus lihat itu tadi apakah ada gejala-gejalanya. Iya, gejala-gejala sesuai Dalam screening itu tadi. Iya. Kalau pengalamannya dokter Indra, dok, ini dok saat ketemu pasien yang mungkin paling apa ya istilahnya masuk kriteria malnutrisi ini pada pasien-pasien yang kayak, karena kan kalau di rumah sakit Muardi kan pasien variasi sekali ya dok ya. Tapi kalau dokter ketemu pasien ini pasti dia udah masuk kriteria apa namanya malnutrisi, itu rata-rata pada pasien dengan penyakit apa sih dokter, seperti itu dok? Artinya dia ke depan bakal berpotensi. Tadi kan kalau di screening kan ini ya dok ya ada skor-skornya atau ini. Tapi kalau dokter ketemu pasien ini atau dirawat pasien ini pasti dia sudah ini udah malnutrisi nih. Di samping karena ini ya dok, karena apa namanya mungkin berat badan dan tinggi badannya yang memang masuk kriteria. Jadi penyakit yang seperti apa seperti itu dok yang mungkin pengalaman dokter ini potensi sekali untuk memang perburukan ataupun kemudian apa namanya malnutrisi, kalau nggak ditangani secara concern makin buruk lagi kondisinya seperti itu. Ya memang kebanyakan penyakit-penyakit metabolik ya, penyakit-penyakit kronis, kemudian juga penyakit dengan inflamasi tinggi ya seperti kanker ya, seperti kanker, kemudian kalau di ICU gitu-gitu biasanya sepsis seperti itu ya, itu kan seringkali dia akan berisiko lebih tinggi untuk terjadinya malnutrisi ya. Dan sebenarnya kalau mau kita baca di artikel-artikel banyak ya yang kayak pasien-pasien yang intensif itu memang hampir semuanya jadinya berisiko untuk malnutrisi ya, karena ya itu tadi dia biasanya inflamasinya tinggi, kemudian kondisinya juga sudah complicated istilahnya seperti itu. Sudah sangat maksudnya macam-macam gitu ya dok ya, karena dirawat macam-macam. Betul seperti itu. Baik dok, ini ternyata nggak kerasa dok sudah 5 menit lagi, bahkan mungkin udah habis ini waktunya untuk kita berdiskusi di topik kali ini ya, tentang potensi malnutrisi pada pasien di rumah sakit. Tapi sebelum kita akhiri dok, ini mungkin ada pesan ataupun kemudian tidak hanya kepada ini ya dok ya, tidak hanya kepada sahabat Muardi wae, tapi buat kita semua, bagaimana agar kita semua aware dengan malnutrisi pada pasien di rumah sakit ini dok. Monggo dokter. Ya baik. Kalau kita berbicara malnutrisi di rumah sakit ini, berarti ya sudah saya katakan bahwa sebenarnya kasusnya sangat tinggi gitu ya, persentasenya sangat tinggi, maka kita perlu konsen, terutama nanti juga dari pihak keluarga juga ya. Jadi kalau memang sudah mulai mendapatkan kondisi pasien itu mulai mengalami penurunan asupan, nah itu harus diperhatikan. Bila perlu memang harus lapor gitu ya. Kemudian yang kedua dari pihak rumah sakit juga kita sama-sama untuk aware ya, lebih aware tentang masa malnutrisi ini. Jadi kalaupun nanti kita menemui pasien-pasien dengan kondisi yang sudah mulai tadi ya, dari hasil screening sudah mulai berisiko untuk malnutrisi, yaitu harus cepat-cepat ditangani ya. Mungkin bisa konsul pada dokter gizi gitu ya, bisa. Nah nanti kan karena apa? Karena ini sifatnya itu malnutrisi itu kalau cepat tertangani dia itu reversible, jadi bisa balik gitu ya. Nah tapi kalau sudah sangat terlambat akan susah, kita akan mengembalikan kondisi pasien. Kalau dia reversible, akhirnya kan tadi lama rawatnya pendek, segera pulang gitu ya dok ya. Betul. Menguntungkan tidak hanya untuk pasiennya saja, tapi buat yang jaga. Effortnya kan besar ya dok, buat yang jaga itu dok. Saya itu pernah punya pengalaman keluarga gitu dok. Karena memang mungkin dia bukan daerah situ dok, jadi dia kesana itu karena itu waktu itu di Jakarta dok, dia orang Depok lah ya seperti itu, tetapi
memang butuh intens di sana berapa hari, tapi yang jaga juga nggak bisa banyak gitu dok. Karena mereka cari kosan dok. Jadi tuh sambil curhat keluarga pasiennya itu keluar uang banyak, kemudian apa namanya nggak hanya mikirin buat yang sakit, tapi mikirin yang buat yang jaga juga, betul. Masya Allah gitu ya. Jadi dirawat di rumah sakit itu tuh effortnya itu luar biasa buat pasien, buat keluarga begitu. Semakin pendek tadi lama rawatnya kan juga bisa baik buat pasien, baik buat keluarga. Dan di sini tadi Dokter Indra sampaikan menangani malnutrisi ini dengan komprehensif, dengan kerjasama tim itu kan dalam rangka memperpendek lama rawat tadi ya dok ya, biar kualitas hidup pasien juga lebih baik, segera pulang, nggak membebani si pasien, keluarga gitu ya dok ya, yang mengurangi curhatan-curhatan mereka. Karena kadang dokternya juga dapat kebagian curhatan tentang itu-itunya juga dok. Gitu, seperti itu. Gitu ya dok ya. Sama tadi dokter sampaikan timnya dok. Timnya mungkin kita concern perlunya memang kerjasama semua pihak ya. Iya dok. Ya. Tadi yang saya katakan kalau kita bisa ada satu tim gitu ya untuk menangani permasalahan gizi ini ya, itu akan sangat bagus ya. Iya, baik, terima kasih banyak Dokter Indra yang sudah mendampingi Muardi Wai pada kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini, yang membuka wacana ya buat kita sahabat Muardi Wai, teman-teman yang menyaksikan seperti itu, bahwa ternyata malnutrisi ini banyak terjadi di rumah sakit. Tetapi kemudian mungkin belum banyak yang concern atau belum banyak yang peduli bahwa sebenarnya penanganan malnutrisi ini banyak efek positifnya, baik untuk pasien, untuk keluarga, ataupun untuk rumah sakit sendiri. Dan tadi juga Dokter Indra menyampaikan bahwa dalam menangani malnutrisi di rumah sakit ini butuh tim yang mau saling bahu-membahu untuk orientasinya bagaimana pasiennya sembuh begitu ya dok ya. Pasiennya sembuh, segera pulih, kualitas hidupnya baik, agar tadi bisa segera pulang ya. Begitu. Pulangnya ya karena pulih ya dok ya, bukan pulang karena minta pulang ataupun karena meninggal, bukan begitu ya, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum bisa menyaksikan dari awal hingga akhir karena kerja ataupun karena kegiatan yang lain, tayangan pada kesempatan pagi hari ini, Muardi Wai hari ini, bisa ditonton kembali hasil rekamannya di mana dokter? Di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Iya. Jangan lupa untuk monggo dok, like, follow, subscribe dan share di akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi. Iya, gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tonton kembali. Setelah tonton nanti di like, comment, dan share di akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi. Oke dok, sebelum kita tutup, closing statementnya nih dok. Closing statementnya buat sahabat Muardi Wai yang menyaksikan ataupun yang menyaksikannya masih nanti dok, terkait dengan topik kita pada hari ini. Iya. Ya, di sini saya mau mengajak ya sahabat Muardi sekalian konsen pada masalah malnutrisi ini. Kemudian untuk kita juga di rumah sakit gitu ya, mari kita bersama-sama lebih konsen untuk menangani masalah malnutrisi ini ya, sehingga nanti akan memberikan hasil yang lebih baik untuk pasien ya. Jadi memang kita harus konsen dan lebih berkolaborasi lagi seperti itu. Ya, baik, terima kasih Dokter Indra. Topik kali ini sangat menarik dan menjadi wawasan insight tersendiri buat kita semua. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh.